orang-orang yang hasyawiyin, yang harfiyin, letterlek, yang sangat dangkal, Wahabi lah contohnya. Ya contohnya. Mencela ilmu kalam, mencela nazar. Jadi iman kepada Allah nggak usah ilmu kalam, nggak usah nazar, nggak usah istidlal. Yadullu ala annahu la tariqa ila ma'rifatillah illa bin nazar istidlal. Ini artinya menunjukkan bahwa ayat ini tidak ada jalan kita mengenal Allah dengan benar kecuali dengan nazar, analisis, istidlal, dialektik. Paham tidak? Orang tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar kalau tanpa akal. Akan mempunyai dialek, logika, nazar, menganalisis. Baru benar imannya nanti. Kalau nggak gitu nggak benar imannya. Kalau hanya ikut-ikutan, ya kan? Bapaknya Islam, kita Islam. Kalau bapak kita ke musola, kita ke musola. Itu imannya orang jahil tuh. Imannya orang wa'arid anil jahilin. Kamu sanitakofa ya harus tidak seperti jahilin itu. Jadi kita tidak bisa iman kepada Allah dengan benar kecuali kalau menggunakan nazar, berpikir, analisa, wal istidlal, dialektik. Wa ta'ana qaumun minal hasyawiyyati fi hadhihi tariqah. Orang-orang yang hasyawiyin, yang harfiyin, letterlek, yang sangat dangkal, Wahabi lah contohnya. Ya contohnya. Mencela ilmu kalam, mencela nazar. Jadi iman kepada Allah nggak usah ilmu kalam, nggak usah nazar, nggak usah istidlal. Itu untuk orang awam. Ya Allah gimana sih ya? Orang awam yang nggak usah istidlal, orang awam. Orang awam yang nggak ngaji itu loh ya, tukang sampah. Ayo sholat. Allah tuh ada, gitu. Nggak usah. Dalilnya Allah ada itu bahwa setiap yang ada ini berubah berarti baru. Kalau baru dalam menciptakan yang harus tidak baru, harus tidak berubah, yaitu Allah. Oh ya, pening kepalanya nanti. Kalau orang awam pokoknya iman. Nah kalau kita yang berpendidikan harus berdasarkan nazar wal istidlal, yang namanya ilmu kalam. Wa qalu, mereka berpendapat al-ishtighalu bihadzal ilm bid'ah. Sibuk mendalami ilmu nazar ini, ilmu nazariyah ini, istidlal ini, atau ilmu kalam lah, bid'ah. Yang enggak aja ilmu kalam, ilmu tajwid itu bid'ah, ilmu tajwid. Pak Nabi ngajar ilmu tajwid, apa Abu Bakar Umar ngerti ikhfa idhar idgham? Yang enggak ngerti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, enggak ngerti apa itu idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalam, mad lazim, jaiz. Apa itu mubtada, khobar, fa'il, maf'ul fa'il, maf'ul lafzul mutlaq. Apa itu isti'arah, kinayah? Ya Allah, yang enggak ngerti ya. Apa itu hadis sahih, hasan, dhaif, syarat mutasil, dhabit, thiqah, adil? Ya enggak ada zaman Nabi. Ya, orang ini enggak mau berkembang, maunya ini harus jangan naik mobil nih, jangan naik mobil nih. Jangan pegang HP, jangan pakai listrik. Walana fi itsbati madhhabina wujuh. Bagi kami Asy'ariyah untuk menetapkan, membenarkan mazhab kita ada beberapa sisi. Naqliyatan wa aqliyah. Dalil naqli dan dalil aqli. Artinya gini, bagi kami ilmu kalam itu penting. Nazar wal istidlal penting. Ada dalilnya. Ada dasarnya, pendapat kita ini. Wa huwa huna thalathu maqamat. Ada tiga maqam, tiga grade ya. Al maqamul awwalu fi bayani fadli hadzal ilm. Pertama akan saya jelaskan keutamaannya ilmu ini, ilmu nazar ini. Ilmu nazar istidlal, ilmu kalam lah. Ini keutamanya nih. Dan di Saudi enggak ada ilmu kalam.
Jadi pelajaran tauhidnya cuma dari ayat Quran, hadis itu aja. Terlek banget. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya muka. Allah turun kalau sepertiga malam di langit dunia. Allah duduk di aras, ongkang-ongkang. Pertama, anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaannya ilmu itu tergantung kemuliaannya yang diketahui, maklum, objeknya lah. Objek ilmu itu apa lah, itu mulia. Famahma kanal ma'lum, falamma ya atau falamma ya. Apa fama? Fama atau falamma yang baru? Yang baru calon baru. Famahma juga. Famahma kanal ma'lum asyraf kanal ilmul hasil bi asyraf. Maka ketika maklum itu sangat mulia, objek ilmunya, maka ilmunya menjadi sangat mulia. Ilmu kalam bahasa apa? Bahasa Allah. Allah asyraful wujud. Berarti ilmunya juga asyraful ulum. Allah asyraful ma'lum. Falamma kana asyraful ma'lumati dzat Allah, yang paling mulia dalam hal objek ilmu itu zatnya Allah, wasifatihi wajib an yakuna al-ilmu ta'alluq bi asyrafal ma'lum, asyrafal ulum. Wajiblah ilmu yang berkaitan dengan Allah, ilmu yang paling mulia. Belajar teologi, belajar ilmu kalam dalam rangka ingin mengenal Allah, itu bid'ah katanya. Wa thaniha annal ilma imma ay yakuna diniyan aw ghairu dini. Ilmu itu ada kalanya ilmu agama, ada kalanya bukan ilmu agama. Wala syakka annal ilma ad-diniyya asyrafu min ghairi dini. Sudah barang tentu ilmu agama lebih mulia daripada ilmu selain agama. Wa ammal ilmu ad-diniyu fa imma ay yakuna huwa ilmal usul aw ma ada. Ilmu agama lebih mulia daripada ilmu yang bukan agama. Ilmu agama ada kalanya ilmu usul, ilmu yang prinsip-prinsip, atau yang bukan usul, furu'. Amma ma adahu, ilmu yang bukan usul, fa innahu tatawaqqafu sihhatu ala ilmi usul. Ilmu furu' itu yang bukan usul, itu tergantung kebenarannya ilmu usul. Ilmu furu' itu. Li'anna al-mufassira innama yabhathu an ma'ani kalamillah. Contoh, seorang mufassir yang menafsir Quran itu membahas makna-makna kalam Allah. Wa dzalika far'un ala wujudis shal mukhtar mutakallim. Membahas kalamullah itu far' cabang dari pembahasan tentang wujudus shani' al-mukhtar al-mutakallim. Membahas maknanya kalamullah, maknanya Quran. Membahas maknanya Al-Quran, kalamullah. Itu far', itu cabang, akibat lah. Karena kita sudah bahas yang paling dari mana tuh? Dari pembahasan yang usul. Apa usulnya? Kita bahas wujudnya Allah. Jadi ilmu kalam sangat usul itu, ilmu kalam itu. Wa mal muhaddits fa innama yabhathu an kalami Rasulullah wa far'un thubuti nubuwati. Ilmu hadis, ente belajar hadis. Apa? Itu cabang dari ente percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, ya Rasulullah. Kita percaya nggak pada Nabi Muhammad? Maka kita ingin memahami kalamnya, hadisnya. Ya kalau orang nggak percaya, ya mana mungkin ingin paham kalamnya. Kalau orang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu Nabi, ya ngapain repot-repot membahas kata-katanya, statementnya atau perintah dan larangannya atau himbauannya, ya ngapain? Ya. Jadi kita membahas ilmu tafsir cabang karena kita sudah percaya pada Allah, membahas ilmu tafsir ma'ani kalamillah, maknanya kalamullah, cabang dari pembahasan wujudnya Allah. Begitu pula membahas hadis sahih apa dhaif apa terus isinya apa, isinya
perintah apa larangan apa gitu kan, hadis kan. Itu cabang dari ilmu kita, keyakinan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya sama lah seperti kita membaca misalkan, ya membaca tulisan Hasyim Asy'ari kitabnya, kita percaya dulu bagi Hasyim kiai, baru kita tertarik baca-baca kan. Ya kalau kita nggak percaya beliau kiai, ya nggak mungkin lah kita baca tulisannya atau mendengarkan ceritanya. Wadzalika azwan wal faqih innama yabhathu an ahkamillah. Seorang faqih membahas hukumnya Allah. Jadi Allah dulu lah, baru faqih kan gitu kan. Membahas Allah dulu, wujudnya Allah dulu, baru bahas hukumnya Allah, itu faqih. Wadzalika far'ul tauhid wan nubuwah. Lah faqih itu cabang dari tauhid dan nubuwah. Fathabata, maka jelas anna hadhil uluma muftakhiratun ila ilmil usul. Ilmu ini membutuhkan kepada ilmu usul. Wadh-dhahir anna ilmal usul aghniyun anha. Dan ilmu usul tidak butuh ilmu fara'. Ilmu tentang wujudnya Allah tidak butuh ilmu tafsir, tidak ilmu tafsir. Ilmu tentang mustalah hadis tidak butuh tentang ilmu hadis. Pokoknya dulu. Fawajib an yakuna ilmu usul asyrafal ulum. Maka wajiblah ilmu usul itu ilmu yang paling mulia. Wa thalithuha anna syarafasy syai' qad yadhhar biwasitatin hassasah biwasitati khasasati diddih. Yang ketiga, kemuliaan sesuatu itu bisa dilihat dari opositnya, lawannya jelek. Paham tidak? Lawannya itu rendah. Kita ingin tahu sesuatu ini baik apa enggak? Baik. Tahunya dari mana? Lawannya itu rendah. Maka tahu ini baik. Nah sekarang fakullama kana diddu akhas kanu asyraf wa diddu ulul isluh wal kufr wal bid'ah. Maka lawannya yang rendah itu ya mulia berarti. Apa itu? Ilmu usul tadi. Ilmu usul apa? Lawannya apa? Al kufr wal bid'ah. Ilmu tentang wujudnya Allah mulia, karena ilmu tentang kekufuran itu buruk atau rendah. Wa huma min akhassil asya'. Kufur dan bid'ah itu sesuatu yang paling rendah. Fa wajaba an yakuna ilmul usul asyrafal asya'. Maka wajiblah ilmu usul itu mulia, sesuatu yang paling mulia. Wa rabi'uha, ini panjang banget menerangkan membela ilmu kalam aja nih. Masih belum puas, tiga belum puas, yang keempat. Pokoknya dihabiskan akalnya Imam Rasul, dihabiskan. Balik kita ketiga udah pas ya, udah apa ya? Udah kenyang lah. Tiga alasannya sudah kenyang. Ini masih kurang. Wa rabi'uha anna syarafasy syai' qad yakun bi syarafi mawdu'i wa qad yakun li ajli syiddatil hajat ilaih. Kemuliaan sesuatu yang dianggap mulia itu ada kalanya karena objeknya itu mulia, dan kadang-kadang juga ada kebutuhan sangat mendesak. Wa qad yakun li quwwati barahini, dan kadang-kadang terjadi karena kuatnya burhan, kuatnya dalil, kuatnya alasan-alasan. Wa ilmul usuli mustamilun 'alal kull. Ilmu usul itu menyakup semuanya. Fadzalika li anna ilmal hay'ati asyrafu min ilmi tibb. Karena contoh ini ilmu astronomi itu mulia daripada ilmu kedokteran. Kenapa? Nadharan ila anna mawdu' ilmil hay'ah asyrafu min mawdu' ilmi tibb. Karena ilmu astronomi yang dibahas lebih mulia daripada pembahasan ilmu kedokteran. Ilmu astronomi itu bahas planet, bintang, bulan, maksudnya yang di angkasa. Ilmu kedokteran bahas apa? Bahas darah, kencing, buros itu apa? Tai lah sudah. Bahas itu kan. Coba lihat darahnya, coba lihat kencingnya, coba lihat apa? Tapi penting. Tapi itu lebih rendah daripada ilmu yang bahas hay'ah astronomi.
planet Mars, planet apa lagi? Ya semua Cancer dan seterusnya lah. Bulan, matahari seperti apa itu? Bagaimana peredarannya? Bagaimana posisinya? Waduh, itu bahas itu lebih mulia daripada bahas apa tadi? Apa tadi? Darah, air kencing. Nadharan ila an mawdu' ilmi al-hay'ah mawdu' ilmi at-tibb wa in kana at-tibbu asyrafa minhu, walaupun ilmu kedokteran lebih mulia daripada ilmu al-hay'ah. Kenapa? Nadharan ila annal hajata ila at-tibb aktsaru min al-hajah al-hay'ah. Ilmu kedokteran penting karena kebutuhan kita kepada kedokteran kesehatan lebih mulia. Kalau dilihat dari kebutuhannya lebih mulia daripada ilmu hay'ah, astronomi. Wa ilmul hisabi asyrafu minhuma. Matematik itu lebih mulia daripada ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Nadharan ila anna barahina ilmu hisab aqwa. Karena orang kalau ahli hisab, ahli matematik, dia akan cerdas. Buruhannya kuat gitu loh. Sebenarnya orang ahli matematik nggak tertarik pada syair-syair, pada hal-hal tertarik itu, eksak, kali eksak ya, nggak tertarik pada dongeng-dongeng, nggak tertarik, maunya hitam putih, 1+1 2, itu maunya itu maunya. Sebaliknya seperti saya ini, kita saya lah termasuk saya terutama yang senang syair, senang sejarah, senang sastra, nggak senang matematik, nggak senang. Nggak tertarik, bukan nggak bisa, nggak tertarik. Soal bisa atau enggak belajar. Atau enggak itu belajar, tapi kita nggak sejarah. Amma ilmul usuli fal matlubu minhu ma'rifatu dzatillah wa sifatu af'ali. Ilmu usul itu yang dicari adalah mengenal zatnya Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal mengetahui af'alnya. Wa ma'rifat aqsam ma'lumat min ma'dud wal mawjudat, dan mengenal macam-macam maklumat, macam apa yang bisa diketahui, yaitu ma'dum maupun mawjud. Jadi ilmu usul itu membahas yang mawjud dan yang ma'dum. Wala syakka anna dzalika asyraful umur. Ini hal yang paling mulia. Wa mal hajatu ilaihi fasyadidah. Objeknya mulia, kebutuhannya pun sangat mendesak, sangat darurat kebutuhannya. Kenapa? Li'annal hajata imma fid din aw fid dunya. Kebutuhan itu ada kali berkaitan dengan masalah dunia, ada kali berkaitan dengan masalah agama. Amma fid din fasyadidatun. Kebutuhan terhadap masalah agama sangat mendesak, sangat darurat. Lianna man arfa hadhil asya' istawjaba thawab al-'azim wal tahaqu bil malaikah. Karena orang paham agama itu akan dapat pahala besar dan akan bergabung dengan golongan para malaikat. Ya kamu itu modok sini lagi bergabung dengan para malaikat barisannya. Entah barisan paling belakang sendiri tapi barisan paling belakang sendiri tapi. Wa man jahilaha, barang siapa orang yang bodoh tentang ilmu agama, padahal kalau mau belajar bisa, padahal kalau mau belajar bisa, tapi nggak mau belajar ilmu agama, istau azim wa tahaqqa bisyayatin, dia akan mendapatkan siksaan dan bergabung dengan barisan setan.